Wait, 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 wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kadri dari kelas Geografi Sains B dengan NIM 230110502012. Penulisan kutipan dan daftar pustaka. A. Definisi kutipan dan daftar pustaka. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis. Satu, kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Yang kedua, kutipan langsung, yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. A. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. B. Kutipan langsung panjang. Sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik. Ukuran, font, dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk. Oleh karena kalimat yang dikutip ini tergolong banyak atau panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Peran penting dari kutipan adalah dipakai untuk mendukung argumen dan analisis Anda. Kutipan bisa diambil dari berbagai sumber, baik teks maupun audio visual, baik dari media print sampai online. Sumber kutipan adalah penulis asal-usul kutipan secara singkat dan dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabet. Tujuan penulis sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan. Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah Anda. Oleh karena itu, Anda harus mencantumkan sumber kutipan Anda secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan. Dengan melakukan ini, sebenarnya Anda sedang menghindarkan diri masalah di kemudian hari terkait dengan mengambil hak cipta karya tulis seorang tanpa izin. Yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Ketika Anda menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya Anda sedang menghargai orang yang mempunyai ide tersebut. Selain itu, juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah dari ide, argumen, dan atau analisis orang lain. 3. Membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Salah satu manfaat dari menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka secara lengkap adalah membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Kadang-kadang pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang Anda kutip.
Dengan demikian, pembaca dapat menelusuri informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperkuat argumen. Yang kedua, menghindari plagiasi. Yang ketiga, menghormati penulis yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat, mempermudah proses peninjauan ulang sumber-sumber rujukan saat diperlakukan koreksi pada konten tulisan. Yang kelima, memberikan bantuan kepada pembaca untuk lebih memahami sumber-sumber yang dikutip dalam karya ilmiah. C. Apa perbedaan kutipan dan daftar pustaka? Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabetis. Kesimpulannya, pendapat orang lain itu memperkuat pendapat yang dikemukakan oleh penulis karya ilmiah tersebut. Pendapat yang dikutip itu disebut kutipan. Dengan kata lain, bahwa kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari orang pengarang atau ucapan seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, sebagaimana manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.